Pernah nggak, lu bangun pagi, kerja 8 jam, pulang capek, tapi masih ngerasa kurang? Pengeluaran makin banyak, tabungan makin sedikit, dan impian kebebasan finansial itu rasanya makin jauh. Di tengah situasi itu banyak orang mencari jalan keluar sederhana, kerjaan sampingan. Tapi ada satu masalah, modal sering jadi penghalang terbesar. Gua mau usaha tapi nggak ada duit. Gua pengen passive income tapi takut jebak diri ke utang. Lu nggak sendiri. Banyak orang yang punya mimpi di kepala tapi terkendala modal, waktu, energi. Tapi di era digital sekarang ada celah, kerjaan sampingan atau passive income yang bisa mulai dengan modal minimal atau bahkan tanpa modal. Tapi kita nggak mau sekadar teori. Kita mau bukti nyata, cerita asli dari orang-orang yang jalanin. Video ini bakal kupas 5 kerjaan sampingan tanpa modal yang punya potensi jadi mesin uang, tanpa lo jatuh ke jebakan yang sama. Dan di tiap poin, kita bakal lihat realitasnya, mudah atau sulit, bahayanya, di mana jebakannya, strateginya, gimana agar lo aman dan tetap tumbuh. Siap, mari kita sikat. One, affiliate marketing and program referral. Banyak orang mikir, buat dapetin uang dari internet, lu harus punya modal besar, punya produk sendiri, atau punya toko online. Padahal, nggak selalu gitu. Kadang yang lu butuhin bukan barangnya, tapi kemampuan buat nyambungin orang dengan barang yang mereka butuh. Dan itu bro, inti dari affiliate marketing. Affiliate itu sederhananya gini, lu bantu promosiin produk orang lain lewat link khusus, dan tiap kali ada orang beli lewat link lu dapet komisi. Nggak perlu stok barang, nggak perlu urus pengiriman, bahkan nggak perlu ketemu pembeli. Tugas lu cuma satu, yakinin orang bahwa produk itu beneran bermanfaat. Sekilas kedengarannya simple, tapi justru disitulah tantangannya. Karena orang zaman sekarang udah muak sama promosi yang maksa. Yang mereka butuhin bukan sales, tapi rekomendasi jujur dari orang yang mereka percaya. Dan kalau lu bisa jadi orang itu, lu punya potensi gede buat dapetin penghasilan pasif. Affiliate bisa dijalankan di mana aja. Di YouTube, lu review produk dan taruh link di deskripsi. Di TikTok, lu bahas barang yang lu pakai sehari-hari. Di blog, lu tulis ulasan mendalam dan kasih link pembelian. Bahkan di WhatsApp atau Telegram, lu bagiin rekomendasi ke circle lu sendiri. Platform besar kayak Tokopedia Affiliate, Shopee Affiliate, Amazon, ClickBank, sampai program referral dari bank digital dan aplikasi investasi sekarang terbuka buat siapa aja. Lu nggak perlu followers banyak, asal konten lu bisa dipercaya dan ngebantu orang ambil keputusan, itu udah cukup buat mulai. Masalahnya banyak orang gagal di sini karena mereka fokus ke jualannya, bukan ke value-nya. Mereka spam link di mana-mana, bikin orang ilfeel dan akhirnya nggak dapet apa-apa. Padahal kunci affiliate itu bukan di ngejual, tapi di ngebantu. Lu bantu orang nemuin solusi dan sistem akan ngebantu lu dapetin uang. Affiliate marketing juga bisa jadi pintu masuk buat belajar hal yang lebih dalam kayak copywriting, digital marketing, personal branding, dan strategi konten. Skill-skill ini nanti bisa lu pakai bukan cuma buat affiliate, tapi juga buat bisnis pribadi lu ke depan. Dan yang paling menarik bro, banyak orang di luar sana udah buktiin ini bisa jadi mesin uang beneran. Ada yang dapat ratusan ribu per bulan cuma dari link produk skincare. Ada yang dapat jutaan dari review gadget. Dan yang paling keren, ada yang dapat penghasilan stabil bahkan ketika mereka udah nggak aktif posting lagi. Itu yang disebut penghasilan pasif. Kerja sekali, hasilnya ngalir berkali-kali. Affiliate marketing bukan jalan instan buat kaya. Tapi ini jalan yang realistis buat mulai, bahkan kalau lu cuma punya HP, kuota, dan waktu luang. Karena di dunia yang makin digital, orang yang bisa bantu nyambungin produk dengan kebutuhan itu bukan cuma pembawa link, tapi penggerak ekonomi kecil. 2. Content creation and monetisasi. Zaman dulu kalau lu bilang mau cari uang dari bikin konten, orang bakal mikir lu lagi mimpi. Tapi sekarang, justru itu jadi hal yang paling realistis karena dunia udah berubah. Dan perhatian manusia adalah mata uang baru. Sekarang siapapun bisa mulai dari nol. Punya HP, kuota, dan ide yang tulus aja udah cukup buat mulai. Lu bisa bikin video di YouTube, upload short di TikTok, atau nulis di blog. Yang penting satu, lu beneran punya sesuatu yang pengen dibagi. Konten bukan cuma soal viral. Konten yang bertahan lama itu konten yang tulus, yang lahir dari pengalaman pribadi, keresahan, atau pengetahuan yang lu punya dan pengen bantuin orang lain paham. Itu sebabnya banyak kreator besar nggak mulai dari niat cari uang, tapi dari niat buat berbagi. Uangnya datang belakangan, tapi datang dengan sendirinya. Monetisasi bisa datang dari banyak arah. Iklan, AdSense. Setiap kali orang nonton konten lu, ada potensi penghasilan pasif yang ngucur pelan-pelan. Sponsor. Brand akan datang sendiri kalau mereka lihat lu punya audiens yang relevan.
donasi dan membership. Penonton loyal rela dukung lu karena mereka ngerasa terbantu. Produk digital dan afiliasi. Lu bisa jual e-book, kursus, atau promosiin barang lewat konten lu sendiri. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang sering diremehin. Konsistensi dan kredibilitas. Karena bikin satu video bagus itu gampang. Tapi bikin ratusan video dengan niat yang sama itu yang ngebedain antara kreator iseng dan kreator serius. Ada jutaan orang yang udah buktiin bro. Orang biasa yang cuma ngomong dari kamar sekarang bisa punya penghasilan bulanan setara gaji manajer. Blogger yang dulu cuma nulis hobi sekarang jadi full-time writer dengan sponsor tetap. Dan banyak banget TikToker kecil yang awalnya cuma sharing hal random tapi karena mereka konsisten dan jujur, sekarang hidup dari konten. Tapi yang harus lu tahu, bikin konten bukan berarti lu harus jadi orang lain. Banyak orang gagal karena pengen ngikutin tren, padahal yang bikin orang nonton bukan trennya tapi keasliannya. Lu boleh terinspirasi, tapi jangan kehilangan suara lu sendiri. Karena itu satu-satunya hal yang nggak bisa disaingin siapapun. Dan kalau lu tanya, emang bisa hidup dari konten? Jawabannya, bisa banget. Tapi bukan hari ini. Lu butuh waktu buat ngerti ritmenya, belajar algoritma, belajar storytelling, belajar ngedit, belajar sabar. Tapi begitu lu nemu polanya, konten bisa jadi mesin uang yang lahir dari passion. Dan yang paling penting, mesin itu nggak cuma ngasih uang, tapi juga ngasih makna. Lu bantu orang belajar, ngerasa ditemani, dapat insight, atau bahkan ngerubah cara mereka mikir. Itu dampak yang jauh lebih besar dari sekadar penghasilan. Konten itu investasi jangka panjang. Lu tanam ide hari ini, panen kepercayaan besok. Dan kepercayaan itulah yang nanti ngasih jalan ke semua peluang. Sponsor, brand deal, bahkan proyek besar yang nggak lu sangka. Jadi kalau lu ngerasa punya sesuatu yang pengen dibagi, jangan tunggu siap. Mulai aja sekarang, karena di dunia digital hari ini, suara lu bisa jadi aset paling berharga yang lu punya. 3. Jasa digital dan freelance online. Banyak orang ngerasa mereka nggak punya modal buat mulai cari uang. Padahal seringkali modal itu udah mereka punya dari dulu, cuma belum disadari. Namanya skill. Skill itu kayak mata uang baru di era digital. Bukan tanah, bukan properti, bukan barang mahal, tapi kemampuan buat nyelesain masalah orang lain lewat laptop dan otak lu sendiri. Sekarang, lu bisa jual skill apapun tanpa perlu kantor, atasan, atau seragam kerja. Cuma butuh satu hal, kompetensi yang beneran bisa bantu orang lain. Lu jago desain. Banyak bisnis kecil yang butuh poster, logo, atau feed Instagram biar kelihatan profesional. Lu bisa nulis. Ratusan website butuh artikel tiap hari buat naikin traffic. Lu suka ngedit video? Influencer dan brand terus nyari editor biar mereka bisa fokus bikin konten. Lu bisa bahasa Inggris? Banyak perusahaan nyari penerjemah buat dokumen, caption, atau subtitle. Dan semuanya bisa dikerjain dari rumah. Tapi begini bro, dunia freelance itu bukan cuma soal punya skill. Yang ngebedain antara freelancer yang dapat proyek kadang-kadang sama yang bisa hidup dari freelance itu cuma satu, reputasi. Klien nggak cuma nyari orang yang jago, tapi juga orang yang bisa dipercaya. Yang kalau dikasih deadline beneran selesai. Yang kalau diajak komunikasi enak dan profesional. Yang kalau dikritik nggak ngilang. Itu kenapa di dunia digital, etika kerja adalah skill tambahan yang jarang diajarin, tapi paling mahal nilainya. Ada banyak platform tempat lu bisa mulai. Upwork, Freelancer, Fiverr, buat pasar global. Seribulancer, Projects.id, buat pasar lokal. Bahkan sekarang banyak klien nemuin freelancer lewat LinkedIn atau Twitter X. Dan lucunya banyak freelancer yang awalnya cuma iseng, akhirnya malah nggak mau balik kerja kantoran lagi. Karena mereka sadar satu hal, kebebasan waktu itu nggak ternilai. Lu bisa kerja sambil ngopi di kamar, sambil jagain keluarga, atau bahkan sambil traveling. Selama kerjaan lu beres, klien nggak peduli di mana lu ngerjainnya. Tapi jangan salah bro. Freelance bukan berarti hidup santai terus. Kadang nggak ada proyek masuk, kadang klien rewel, kadang revisi bisa sampai 3 kali. Dan di titik itu yang paling diuji bukan skill lu, tapi mentalitas bertahan. Tapi kalau lu bisa terus adaptasi, terus belajar, dan terus upgrade diri, freelance bisa berubah jadi mesin uang yang fleksibel dan berkelanjutan. Bahkan banyak freelancer yang akhirnya ngebangun tim kecil, buka jasa agency, atau ngajarin orang lain skill yang sama. Dari situ lahirlah passive income, relasi global, dan reputasi digital yang makin kuat. Intinya, di dunia online hari ini, yang punya skill bisa hidup mandiri, dan yang terus upgrade skill bisa hidup bebas. Jadi sebelum lu bilang gua nggak punya modal, coba tanya dulu ke diri lu. Emang lu udah maksimalin kemampuan yang lu punya sekarang? Karena bisa jadi, modal terbesar lu bukan uang, tapi kemampuan lu buat nyelesain masalah orang lain. 4. Dropshipping and reseller tanpa stok barang.
Dulu kalau lu pengen buka toko yang lu butuhin banyak banget. Modal gede, tempat fisik, stok barang, sampai pegawai. Sekarang, semua itu udah berubah. Di era digital yang lu butuhin cuma dua hal, HP dan koneksi internet. Dari situ aja lu bisa mulai jualan bahkan tanpa punya barang satupun. Itulah konsep dropshipping. Dropshipping itu sederhananya, lu jadi perantara antara pembeli dan supplier. Orang beli barang lewat toko online lu. Lu terusin pesanan itu ke supplier yang ngirim barangnya langsung ke pembeli dan lu dapat margin keuntungan dari selisih harga jual. Selesai. Tanpa gudang, tanpa ribet kirim-kirim barang, tanpa risiko stok numpuk. Kedengeran gampang? Di atas kertas? Iya. Tapi di lapangan, yang bikin dropshipper bertahan bukan cuma jualan banyak, tapi strategi mainnya. Lu harus ngerti pasar, ngerti tren, ngerti kapan harus ganti produk, dan yang paling penting, ngerti gimana caranya bangun kepercayaan. Karena meskipun sistemnya online, kepercayaan tetap jadi pondasi. Banyak orang gagal di dropshipping bukan karena sistemnya jelek, tapi karena asal jualan. Nggak riset produk, nggak tahu suppliernya bisa dipercaya atau enggak, dan nggak ngerti gimana cara bikin pelanggan ngerasa aman belanja. Beda banget sama mereka yang serius mainnya, yang bangun toko online dengan branding rapi, deskripsi produk jelas, review konsisten, dan pelayanan cepat. Mereka bukan cuma jual barang, mereka jual rasa percaya. Contohnya gini, ada dropshipper yang bisa jualan ratusan order per bulan. Bukan karena dia punya produk spesial, tapi karena dia tahu cara cerita produknya. Dia ngerti copywriting, ngerti cara bikin foto menarik, ngerti siapa target pasar dia. Dan di situ letak bedanya. Orang sukses di dropshipping itu bukan yang paling banyak jualan, tapi yang paling ngerti manusia. Kalau reseller beda sedikit. Reseller biasanya beli stok dari supplier, kadang kecil-kecilan dulu. Terus jual lagi dengan harga yang udah dinaikkan. Bedanya sama dropshipping. Reseller biasanya punya kontrol lebih. Bisa atur stok, foto produk sendiri, bahkan kirim dengan kemasan brand pribadi. Tapi dua-duanya sama-sama punya satu keuntungan besar. Nggak butuh modal besar buat mulai. Lu bisa mulai dengan ratusan ribu rupiah, atau bahkan tanpa modal kalau sistemnya pure dropship. Dan yang keren, banyak banget kisah nyata orang yang mulai dari sini. Mulai dari jualan casing HP di marketplace, sampai akhirnya punya brand sendiri yang omsetnya puluhan juta. Semua bermula dari iseng jualin barang orang. Tapi gua mau jujur juga bro, dropshipping itu bukan jalan pintas kayak mendadak. Kalau lu nggak punya komitmen, nggak mau belajar riset produk, dan gampang nyerah waktu orderan sepi, ya lu bakal stuck di situ-situ aja. Beda sama yang sabar, yang tiap hari belajar cara optimasi iklan, bikin konten jualan yang makin bagus, dan ngerti gimana ngatur pelanggan biar balik lagi. Karena di dunia bisnis online, yang menang bukan yang mulai duluan, tapi yang paling konsisten. Jadi kalau lu sekarang masih mikir, gua nggak punya modal buat mulai usaha, ingat, sekarang modal bukan cuman uang, tapi kemauan buat belajar sistem dan strategi. Lu nggak perlu punya gudang, nggak perlu punya toko. Yang lu perlu cuma satu, niat buat mulai dan tahan prosesnya. Karena dari sinilah banyak orang akhirnya punya penghasilan tambahan dan pelan-pelan ngebangun kebebasan finansial dari HP mereka sendiri. Kalimat pamungkas buat nutup poin ini. Di era digital, yang jualan bukan cuma produk, tapi cara lu nyeritain nilai dari produk itu. Dan selama lu ngerti gimana bantu orang lewat barang yang lu jual, lu bakal selalu punya pasar. 5. Jasa admin media sosial. Sekarang dunia udah berubah. Bisnis nggak lagi cuma punya toko fisik, influencer nggak lagi cuma sekadar orang terkenal, dan pekerjaan kantoran nggak lagi harus duduk 8 jam di gedung tinggi. Kita hidup di zaman di mana layanan online jadi fondasi hampir semua hal, dan disitulah peluang besar buat munculnya profesi baru, admin media sosial dan virtual assistant. Kerjaannya kelihatannya sederhana, balas chat pelanggan, bikin caption, upload konten, atur jadwal posting, nyusun data, atau bantu komunikasi antara klien dan tim. Tapi jangan salah bro, di balik pekerjaan yang kelihatan sepele itu, ada nilai yang gede banget buat bisnis. Karena gini, bisnis kecil sampai brand besar hari ini bergantung banget sama digital presence, tapi nggak semua punya waktu buat ngurusin itu. Nggak semua bisa konsisten upload, balas DM, atau ngatur jadwal promosi. Dan disitulah lu dibayar buat ngurusin hal-hal yang mereka nggak sempet ngurusin. Banyak orang mulai dari hal kecil, jadi admin toko online, bantuin temen jualan, balesin DM pelanggan, sampai ngatur posting di marketplace. Tapi dari situ mereka belajar tentang customer service, manajemen waktu, komunikasi profesional, dan bahkan strategi marketing. Karena faktanya, kalau lu bisa bantu bisnis orang lain jalan lebih efisien,
Orang-orang bakal rela bayar mahal buat waktu dan kemampuan lu. Dan sekarang peluangnya gila-gilaan banyak. Di Indonesia aja ribuan UMKM, content creator, sampai startup kecil lagi butuh orang buat bantu ngurus operasional online mereka. Entah itu admin chat, admin konten, customer support, atau VA, virtual assistant, full time. Apalagi di luar negeri. Banyak klien dari Amerika, Australia, sampai Eropa nyari asisten virtual dari negara-negara Asia termasuk Indonesia. Karena tenaga kerja kita rajin, teliti, dan komunikatif, tapi biayanya jauh lebih efisien. Makanya banyak anak muda sekarang bisa kerja remote buat klien luar negeri. Dari rumah, cuma modal laptop dan koneksi internet. Bayangin lu bangun pagi, nyalain laptop, buka spreadsheet, balas email, update jadwal posting, dan di akhir bulan gaji dolar masuk ke rekening. Itu bukan mimpi, bro. Itu udah kenyataan buat ribuan orang. Tapi yang harus lu ngerti adalah, jadi admin atau VA bukan cuma soal ngerjain tugas. Ini tentang jadi orang yang bisa dipercaya. Klien ngasih lu akses ke akun mereka, data mereka, bahkan sistem kerja mereka. Kalau lu nggak profesional, nggak jaga kepercayaan itu, mereka nggak bakal balik lagi. Dan reputasi lu bisa rusak dalam sekali kesalahan. Tapi kalau lu disiplin, konsisten, dan bisa adaptasi cepat, pekerjaan ini bisa jadi batu loncatan yang luar biasa. Dari admin kecil, bisa naik jadi social media manager, project coordinator, atau bahkan ngebangun agency virtual assistant sendiri. Dan yang paling menarik, skill ini bisa lu pelajari gratis. Banyak tutorial di YouTube, kelas online, atau komunitas yang ngebahas hal-hal dasar kayak cara bikin caption menarik, ngatur jadwal konten, ngelola Google Sheets, sampai pakai tools kayak Canva, Notion, atau Trello. Yang lu butuh cuma satu, kemauan buat belajar dan disiplin. Karena di dunia digital sekarang bukan yang paling pinter yang menang, tapi yang paling bisa diandalkan. Banyak VA sukses bukan karena mereka punya gelar tinggi, tapi karena mereka ngerti cara kerja manusia. Tahu kapan harus responsif, kapan harus inisiatif, dan kapan harus diam tapi gerak cepat. Pekerjaan ini mungkin nggak sekeren influencer, tapi justru di balik layar kayak gini, uang dan peluang besar sering bersembunyi. Karena di balik setiap akun media sosial yang aktif, ada seseorang yang kerja keras tanpa kelihatan. Dan kadang, orang itu dapat bayaran lebih tinggi dari yang tampil di depan kamera. Jadi kalau lu ngerasa belum nemuin tempat di dunia digital, coba mulai dari sini. Bantu orang lain ngerapihin hidup digital mereka dan lu bakal kaget betapa banyak pintu rezeki yang kebuka cuma karena satu hal sederhana. Jadi bisa diandalkan. Di dunia digital bukan yang paling terkenal yang dibayar paling mahal, tapi yang paling bisa dipercaya buat bikin semuanya tetap jalan. Penutup. Kalau lu perhatiin baik-baik dari tadi, semua peluang yang gua bahas itu punya satu benang merah. Modal terbesar bukan uang, tapi kemampuan dan niat buat mulai. Affiliate marketing, konten, freelance, dropshipping, sampai jadi virtual assistant, semuanya berawal dari hal kecil. Dari laptop bekas, dari HP yang sering error, dari niat yang kadang cuma muncul pas lagi bosen kerja. Tapi justru dari situ banyak orang akhirnya bisa ngebangun mesin uang mereka sendiri. Bukan karena mereka lebih pinter, tapi karena mereka berani mulai lebih dulu. Dan itu yang kadang hilang dari banyak orang hari ini. Terlalu sibuk nyari cara instan, sampai lupa bahwa rezeki paling stabil itu datang dari skill yang lu rawat terus-menerus. Jadi saran gua, jangan tunggu semua siap. Mulai dari apa yang bisa lu kerjain sekarang. Skill kecil yang lu punya hari ini bisa jadi pintu menuju kebebasan finansial besok. Kalau lu masih bingung mau mulai dari mana, tulis di kolom komentar, siapa tahu dari situ kita bisa bahas ide baru di video berikutnya. Atau bahkan bantu lu nemuin arah yang cocok buat lu pribadi. Dan kalau lu suka konten reflektif kayak gini, jangan lupa klik like, biar gua tahu lu pengen lebih banyak video semacam ini. Oh iya, buat lu yang pengen mulai beresin keuangan pribadi, gue juga udah nyiapin budget tracker finansial yang bisa bantu lu ngatur pengeluaran, nabung, dan tracking penghasilan sampingan lu dengan cara yang rapi dan sistematis. Harganya murah banget, tapi dampaknya bisa gede banget buat hidup lu. Linknya ada di pin komentar. Makasih banget buat lu yang udah nonton sampai akhir. Jaga semangat, terus upgrade diri, dan ingat, kemapanan itu bukan tentang berapa banyak yang lu punya, tapi seberapa tenang lu ngejalanin hidup tanpa panik mikirin tagihan. Gua tunggu lu di video selanjutnya.